Seorang CEO yang jatuh di pasar becek, hanya ditolong oleh pengemis lusuh. Dari tangan yang kotor, lahir sebuah janji dan cinta yang tak terduga. Namun, pengemis itu menyimpan rahasia gelap yang menghubungkannya dengan almarhum suami sang CEO. Bisakah cinta bertahan di atas kebohongan masa lalu? Tulis solawat dan asal kota kalian di komentar. Jangan lupa subscribe. Semoga Allah limpahkan rezeki dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Pukul 5:30 pagi. Alarm ponsel Alyssa Wiratama, CEO muda dari Gria Sentosa Group, berbunyi nyaring. Namun, wanita berusia 30-an itu sudah berdiri di depan cermin, merapikan kemeja blush pink dan rok pensil hitamnya. Rutinitasnya tak pernah berubah. Mandi, berdandan minimalis elegan, lalu bergegas ke dapur. Bagi Alyssa, sesibuk apapun rapat direksi yang menantinya di kantor, menyiapkan sarapan untuk putranya yang baru berusia 8 tahun adalah ritual penuh cinta yang tak tergantikan. Hari ini, ia berjanji membuatkan sandwich telur keju spesial. Namun, saat membuka lemari dapur, wajahnya langsung muram. Roti habis, telur hanya tersisa 1, dan keju tinggal seiris tipis. Aduh, bisa kacau kalau tidak segera ke pasar. Gumamnya, suaranya sedikit meninggi menahan kesal. Jam dinding menunjukkan pukul 6:15. Rapat direksi akan dimulai tepat pukul 8. Dengan tergesa, Alyssa meraih kunci mobil mewah, tas kerja desainer, dan berlari kecil keluar rumah. Meskipun sepatu hak tingginya tidak ramah untuk jalanan basah, ia tak punya pilihan. Aura anggun dan tegasnya tetap memancar di balik ketergesaan. Jarak ke pasar tradisional di dekat rumahnya hanya beberapa menit. Alyssa langsung menuju kios langganannya. Jalanan pasar yang becek terasa licin di bawah sepatu haknya. Tiba-tiba, terdengar bunyi krak. Sepatu haknya patah. Tubuhnya oleng dan sebelum sempat menyeimbangkan diri, ia jatuh terjerembab. Rasa nyeri menusuk tajam di pergelangan kaki kanannya. Aduh, serunya spontan menahan sakit. Orang-orang di sekitarnya hanya melirik sekilas lalu melanjutkan aktivitas tawar-menawar. Tak seorang pun peduli. Alyssa berusaha bangkit, tetapi rasa perih semakin menjadi-jadi. Nafasnya memburu, jantungnya berdebar kencang. Ia, CEO yang biasa mengatur nasib ratusan karyawan, kini duduk tak berdaya di jalanan becek, diabaikan semua orang. Hampir putus asa, tiba-tiba bayangan lusuh mendekat. Bayangan lusuh itu berjongkok di samping Alyssa. Rambutnya acak-acakan, kaos biru kusam, celana pendek usang, dan sepasang sandal jepit bolong. Di tangannya, terdapat sebuah mangkuk oranye. Wajahnya dipenuhi debu jalanan, namun tatapannya serius. "Bu, perlu saya bantu?" Suaranya serak tetapi terdengar ramah. Alyssa terkejut. Pria yang menawarinya bantuan itu bukan satpam pasar, bukan seorang pembeli, melainkan seorang pengemis. Ia terdiam, menelan rasa sakit yang menusuk di pergelangan kakinya, dicampur dengan rasa malu yang membakar. Tak pernah terbayangkan, dari sekian banyak orang berpakaian rapi yang lalu lalang, justru pengemis inilah yang peduli. Pria itu, yang kemudian diketahui bernama Raihan, meletakkan mangkuk oranye di tanah becek. Ia menatap kaki Alyssa dengan saksama. "Ibu jatuh karena hak sepatu patah. Jangan dipaksakan berdiri dulu. Saya bantu ya," katanya, suaranya tulus meski terkesan kasar. Alyssa mengangguk ragu. Raihan meraih lengan Alyssa, menopangnya dengan hati-hati. Bau keringat dan pakaian kotor membuat Alyssa sempat merasa risih, tetapi rasa sakit di kakinya jauh lebih menyiksa. "Coba duduk dulu di sini," ujar Raihan sambil menunjuk peti kayu kosong di dekat kios sayur. Ia menurunkan tubuh Alyssa perlahan. Nindia lega, tetapi wajahnya tetap tegang. "Terima kasih," katanya singkat, berusaha menjaga wibawa meskipun sadar ia terlihat lemah. Raihan jongkok lagi, menatap pergelangan kaki Alyssa yang mulai memerah. Sepertinya keseleo. "Kalau dipaksa jalan, bisa tambah parah," jelasnya. Dengan gerakan cepat dan cekatan yang mengejutkan, Raihan menyobek ujung kaosnya sendiri, lalu melilitkan kain itu sebagai perban darurat pada pergelangan kaki Alyssa. "Dari mana kamu tahu cara begitu?" tanya Alyssa, terperangah. Raihan tersenyum tipis. "Dulu saya kerja serabutan dan sempat bantu orang-orang kecelakaan kecil, jadi ya sedikit tahu."
Rasa curiga Alisa bercampur kagum. Lelaki lusuh ini bukan sekadar peminta-minta biasa. Ada sesuatu yang berbeda dan misterius pada dirinya. Waktu terus berjalan, dan Alisa sadar ia harus segera tiba di kantor untuk rapat penting. Ia menggigit bibir, bingung antara rasa sakit yang menusuk dan kewajiban profesionalnya. Aku harus pergi. Rapat penting, gumamnya gusar. Raihan menatapnya lekat-lekat. Kalau ibu percaya, saya bisa antar sampai mobil biar tidak makin sakit, tawarnya. Dalam hati Alisa bimbang. Seorang CEO yang selalu menjaga citra kini, harus ditopang seorang pengemis. Namun, tak ada pilihan. Ia mengangguk perlahan. Dengan langkah terpincang, Alisa berusaha bangkit. Raihan sigap menopangnya. Lengan kurusnya terasa kuat meski tampak rapuh. Orang-orang di pasar melirik heran. Wajah Alisa langsung memerah. Ia benci menjadi pusat perhatian. Cepat antarku ke mobil, jangan lama-lama, bisik Alisa agak ketus. Raihan terkekeh kecil. Tenang, Bu. Saya tidak niat bikin ibu malu. Mereka berjalan pelan melewati kerumunan. Setiap langkah membuat Alisa semakin sadar akan kontras besar antara mereka. Dirinya dengan kemeja rapi, rok elegan, dan wajah terawat, berlawanan dengan Raihan yang berbaju lusuh, celana pendek kotor, dan sandal jepit bolong. Perasaan aneh menyelusup di dadanya. Campuran gengsi, malu, namun juga hangat karena tidak dibiarkan sendirian. Sesampainya di mobil, Alisa membuka pintu terburu-buru dan jatuh di kursi pengemudi, mencoba menenangkan diri. Namun sebelum sempat menutup pintu, Raihan mengetuk kaca. Ibu, maaf kalau lancang. Kaki harus dikompres atau diurut sedikit biar tidak bengkak. Kalau tidak, susah jalan nanti, katanya serius. Alisa menatap tajam. Kamu ini siapa sebenarnya? Pengemis kok bisa ngomong seperti dokter? Tanyanya penuh curiga. Raihan hanya tersenyum samar. Saya bukan siapa-siapa, cuma kebetulan tahu sedikit, itu saja. Waktu semakin menipis. Alisa menyalakan mesin mobil, merogoh dompetnya, dan mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah. Ia menyodorkannya keluar jendela. Ini terima kasih sudah bantu. Anggap saja upahmu, ucapnya cepat. Namun, Raihan tidak langsung mengambilnya. Tatapannya berubah dingin sesaat. Saya tidak minta bayaran, Bu. Saya cuma nolong. Perkataan itu menampar keras ego Alisa. Seumur hidupnya, jarang sekali ia menemukan orang miskin yang menolak uang darinya. Entah mengapa, untuk pertama kalinya Alisa merasa kecil di hadapan seorang pengemis. Sepanjang perjalanan menuju kantor, Alisa memegangi pergelangan kakinya yang mulai membengkak. Setiap kali menekan pedal gas, rasa perih menusuk. Wajah cantiknya tampak menegang, tetapi ia tetap memaksa. Sebagai CEO, absen dari rapat direksi bukanlah pilihan. Di lampu merah, pikirannya terus kembali pada sosok Raihan. Lelaki itu masih terbayang jelas dengan senyum samar dan ucapannya yang tegas. Saya tidak minta bayaran, Bu. Saya cuma nolong. Kalimat sederhana itu menampar harga dirinya. Selama ini Alisa terbiasa mengukur orang dengan harta, namun pengemis lusuh itu menolak lembaran uangnya begitu saja. Setibanya di kantor, Alisa berusaha berjalan normal meski tertatih. Selepas rapat, ia memutuskan untuk pulang lebih cepat. Di rumah, ia membuka perban darurat buatan Raihan. Kakinya bengkak, memerah, keunguan. Ia menghela napas panjang, menyesal karena tidak mendengar saran lelaki itu. Keesokan paginya, rasa sakit semakin parah. Alisa akhirnya memutuskan untuk kembali ke pasar. Bukan hanya untuk belanja yang tertunda, tetapi diam-diam ia ingin memastikan sesuatu, mencari lelaki lusuh yang menolongnya. Saat tiba di pasar, matanya menyapu setiap sudut keramaian. Hiruk-pikuk pasar membuatnya sedikit pusing. Lalu ia melihatnya. Raihan duduk di dekat gerobak sayur. Mangkuk oranye di depannya. Tatapannya kosong ke arah jalan. Alisa mendekat. Jantungnya berdebar aneh, bercampur penasaran, marah karena rasa sakitnya, dan entah juga kagum. Hei, kamu, panggilnya. Raihan menoleh, tersenyum tipis. Bu, kakinya bagaimana? Tanyanya. Aneh. Meskipun ingin menyangkal,
Alisa justru merasa lega bisa melihat Raihan lagi. Ia berdiri di depan lelaki itu, tangan kiri bertolak pinggang, mencoba menjaga wibawa. Kakiku makin parah gara-gara kemarin. Seharusnya aku dengar kata-katamu, kata Alisa ketus, meskipun ada nada penyesalan di balik suaranya. Raihan terkekeh kecil, memperlihatkan gigi kuningnya. Saya sudah bilang, Bu, keseleo tidak bisa dianggap sepele. Sini saya bantu urut sebentar. Tidak usah bayar, tawarnya. Alisa terbelalak. Urut di pasar begini? Kamu pikir aku siapa? Suaranya meninggi. Beberapa pedagang menoleh penasaran. Alisa buru-buru menunduk, merasa malu. Ia menarik napas panjang lalu duduk di bangku kayu dekat Raihan. Cepat saja, jangan bikin aku kelihatan aneh, katanya. Akhirnya Raihan berjongkok, memegang kaki Alisa dengan hati-hati. Jemarinya kurus tetapi cekatan, menekan titik-titik tertentu dengan pas. Alisa sempat meringis, tetapi lama-kelamaan rasa nyeri berkurang. Kamu ini sebenarnya siapa? Tanya Alisa pelan. Dari mana belajar semua ini? Raihan terdiam sebentar lalu menunduk. Dulu saya bukan pengemis, Bu. Saya pernah kerja di klinik pijat urat sama teman. Tapi hidup kadang bikin orang jatuh sampai ke dasar, jawabnya. Alisa menelan ludah. Ia tak menyangka pengemis lusuh di depannya punya masa lalu seperti itu. Ada sesuatu yang misterius dari cara Raihan berbicara, seolah menyembunyikan beban besar. Setelah selesai memijat, Raihan bangkit. Coba berdiri, Bu. Rasakan bedanya, ujarnya. Alisa mencoba. Ajaib, sakitnya jauh berkurang. Matanya membesar terkejut. Astaga, benar-benar beda, bisiknya. Raihan hanya tersenyum tipis. Saya tidak hebat, Bu. Hanya kebetulan tahu caranya. Tiba-tiba, seorang pedagang buah yang lewat berseru, Raihan, tidak ketemu lagi sama orang-orang lama ya? Dulu kamu punya usaha sendiri, kok bisa jadi begini? Alisa menoleh cepat, mata penuh rasa ingin tahu. Usaha maksudnya apa? Tanyanya tajam. Raihan kaku sejenak, wajahnya langsung muram. Itu cerita panjang, Bu. Dan tidak semua orang harus tahu. Kalimat itu membuat hati Alisa bergetar. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata pedagang itu terus terngiang di kepalanya. Bagaimana mungkin seorang pengemis lusuh bisa pernah punya usaha? Malam itu, setelah memastikan putranya tertidur pulas, Alisa duduk di balkon rumahnya. Pikirannya tak lepas dari sosok Raihan. Seorang pengemis yang tahu pertolongan darurat, pandai memijat urat, dan ternyata pernah punya usaha. Siapa sebenarnya dia? Keesokan harinya, Alisa kembali ke pasar. Tujuan utamanya adalah mencari tahu lebih banyak tentang Raihan. Saat menemukannya lagi, Raihan sedang duduk sambil bercanda dengan seorang penjual buah. Alisa mendekat dan langsung duduk di bangku kayu di depannya. Aku mau tahu, benarkah kamu dulu punya usaha? Suaranya tegas, penuh tekanan. Raihan terdiam cukup lama. Ia menunduk, memainkan jarinya di mangkuk oranye, lalu menarik napas berat. Iya, Bu. Dulu saya punya usaha cukup lancar, tapi satu kesalahan menghancurkan semuanya. Saya terlalu percaya pada rekan bisnis. Uang usaha digelapkan, saya dituduh menanggung utang. Rumah disita. Istri saya pergi dengan pria lain. Saya jatuh sampai tidak punya apa-apa. Dari situ, jadi pengemis terasa satu-satunya pilihan, katanya. Kata-kata itu membuat dada Alisa sesak. Ia melihat sekilas luka dalam di balik tawaran ringan Raihan. Lelaki itu bukan sekadar malas, ia benar-benar korban keadaan. Kalau semua orang sudah menganggap kita sampah, Bu, kadang lebih gampang pasrah. Jadi sampah beneran. Kalimat Raihan menusuk hati Alisa. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehidupannya yang mewah tidak menjamin kebahagiaan. Ada sisi rapuh manusia yang baru ia lihat melalui sosok Raihan. Hari-hari berikutnya, Alisa semakin sering ke pasar. Alasan resmi tetap belanja, tetapi tujuannya hanya ingin berbincang dengan Raihan. Ada sesuatu pada cara bicara Raihan, apa adanya, ceplas-ceplos, tetapi jujur, yang sangat berbeda dari kolega bisnisnya yang penuh basa-basi dan topeng. Suatu siang, Alisa duduk di bangku kayu sambil menyeruput es teh.
Raihan duduk di sebelahnya, mengipas-ngipas dengan kardus. Ibu tidak takut ya? Orang kaya ngobrol sama pengemis. Nanti citra ibu rusak, canda Raihan. Alisa mendengus. Aku tidak peduli omongan orang. Lagi pula, citra bisa dibuat, tapi rasa nyaman itu susah dicari. Raihan menoleh, menatap Alisa sejenak. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ada sesuatu di matanya, entah kagum atau sekadar iba, yang membuat hati Alisa bimbang. Ia tahu kedekatan ini berbahaya. Bagaimana jika anak buahnya tahu? Seorang CEO janda kaya raya dekat dengan pengemis bisa jadi bahan skandal. Raihan, ujar Alisa tiba-tiba. Kamu tidak pernah kepikiran untuk berhenti jadi pengemis? Maksudku, coba kerja lain walau kecil. Raihan mengangkat bahu. Kerja apa? Orang lihat saya saja jijik. Lagian, penghasilan ngemis kadang lebih cepat. Malu sih, malu, tapi perut kenyang. Ia tertawa hambar. Kalau aku bantu, kamu mau coba mulai lagi, tantang Alisa. Raihan menoleh cepat. Bantu bagaimana? Ibu ini orang kaya. Saya cuma orang jalanan. Dunia kita beda jauh. Jangan bercanda. Wajah Alisa memerah, bukan karena marah, tetapi karena tersadar. Mengapa ia begitu peduli pada lelaki ini? Ia baru menyadari, setiap kali pulang ke rumah, bayangan Raihan lebih dulu muncul sebelum bayangan rapat atau laporan keuangan. Hubungan mereka mulai menipis batasnya, antara kasihan, perhatian, atau sesuatu yang lebih berbahaya. Malam itu, saat menatap wajah putranya yang tertidur pulas, Alisa berjanji dalam hati. Besok, ia akan melakukan sesuatu yang bisa mengubah hidup Raihan. Pagi berikutnya, setelah mengantar putranya ke sekolah, Alisa langsung menuju pasar. Ia membawa kantong kertas berisi pakaian bekas yang masih bagus dan beberapa roti. Saat melihat Raihan duduk di sudut biasa, ia langsung menghampiri. Raihan, panggilnya tegas. Lelaki itu menoleh, tersenyum. Wah, Bu, datang lagi. Ada apa? Mau pijat gratis lagi? Candanya. Alisa meletakkan kantong kertas di depannya. Ini untukmu dan aku mau bicara serius. Raihan menatap bingung. Bicara apa? Alisa menarik napas panjang. Aku tawarkan kamu kerja di rumahku, jadi asisten pribadi. Bantu urus taman, belanja, hal-hal kecil. Tidak perlu lagi mengemis di jalan. Aku bisa kasih gaji layak. Ucapan itu membuat Raihan terdiam lama. Ia menatap Alisa, mencoba mencari tanda. Serius atau cuma belas kasihan? Ibu yakin? Saya ini cuma pengemis. Orang-orang bisa salah paham, katanya ragu. Aku tidak peduli orang lain bilang apa. Yang aku peduli, kamu punya kesempatan bangkit lagi. Potong Alisa cepat. Raihan menghela napas, tatapannya redup seolah bergulat dengan dirinya sendiri. Ibu, kenapa repot-repot urusin saya? Bukannya hidup ibu sudah enak? Pertanyaan itu menampar hati Alisa. Ia terdiam sesaat lalu berkata lirih, karena aku tahu rasanya kehilangan. Bedanya, aku bisa bangkit karena punya harta. Kamu bahkan tidak diberi kesempatan. Suasana hening. Angin pasar berhembus pelan. Akhirnya Raihan tertawa hambar. Aneh juga wanita kaya raya mengajak pengemis kerja di rumahnya. Kalau orang dengar pasti pikir ibu tidak waras. Biar saja, balas Alisa mantap. Aku serius, Raihan. Kalau kamu mau, mulai besok ikut aku. Raihan menunduk, jari-jari meremas mangkuk oranye di pangkuannya. Wajahnya tak bisa dibaca, antara takut, ragu, atau penuh harap. Akhirnya ia hanya berkata pelan, baiklah, Bu, tapi jangan menyesal ya. Hari pertama Raihan tinggal di rumah Alisa terasa seperti mimpi yang aneh. Dengan pakaian rapi yang baru dibelikan Alisa, ia tampak jauh berbeda dari sosok lusuh di tepi pasar. Tetapi tatapan matanya masih sama, canggung dan penuh keraguan, seolah ia merasa tidak pantas berada di rumah semewah itu. Sehari-hari, Raihan sibuk mengurus kebun kecil di belakang rumah, membantu berbelanja, hingga memperbaiki peralatan yang rusak. Meskipun terkadang bersikap santai, nyatanya ia cekatan. Rumah Alisa yang biasanya sunyi kini sering diisi suara tawa kecil.
Putranya Alisa bahkan sangat dekat dengan Raihan, bermain bola di halaman atau tertawa bersama di dapur. Entah mengapa, suasana itu membuat rumah terasa lebih hidup. Alisa mulai merasa nyaman. Seolah Raihan sudah menjadi bagian dari keluarga kecilnya. Namun di balik semua itu, Alisa mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. Malam-malamnya kini terasa lebih panjang. Ia sering menunggu suara langkah Raihan di teras, atau sekadar menanti obrolan ringan sebelum tidur. Ada kegelisahan yang sulit ia jelaskan. Hangat, tetapi juga menakutkan. Suatu sore, Alisa pulang dari kantor dengan wajah lelah. Ia mendapati Raihan sedang memperbaiki keran air yang bocor di halaman belakang. Tangan kurusnya basah kuyup, namun tatapannya serius, penuh fokus. Tanpa sadar, Alisa terdiam lama menatap punggung lelaki itu. Ada sesuatu yang berbeda dari Raihan saat ia sibuk bekerja. Sesuatu yang membuat hati Alisa bergetar. Kenapa bengong, Bu? Suara Raihan memecah lamunannya. Alisa tersentak, wajahnya memerah. Tidak apa-apa, lanjut saja. Ia berpaling cepat, berusaha menyembunyikan debar di dadanya. Tetapi malam itu, ketika berbaring di tempat tidur, pikirannya tak tenang. Kata-kata yang paling ia takuti muncul begitu saja. Apa aku sedang jatuh cinta pada seorang pengemis? Hari demi hari berlalu, dan hidup di rumah Alisa terasa semakin hangat. Anak kecilnya begitu akrab dengan Raihan. Alisa mulai menikmati peran Raihan sebagai bagian tak terpisahkan dari hari-harinya. Namun, suatu malam ketika Alisa baru pulang dari kantor, suasana rumah terasa berbeda. Di teras, Raihan duduk diam menatap lantai. Wajahnya murung, dilingkupi kegelisahan. Ada apa, Raihan? Tanya Alisa lembut, merasakan ada ketidakberesan. Raihan mengangkat kepalanya perlahan. Bu, ada sesuatu yang harus saya bilang. Rahasia yang selama ini saya sembunyikan. Nada suaranya membuat Alisa tegang. Rahasia apa maksudmu? Raihan menarik napas panjang, berat. Saya bukan cuma orang miskin yang jatuh ke jalanan, Bu. Saya dulu rekan bisnis suami ibu. Darah Alisa seolah berhenti mengalir. Apa? Suaranya bergetar. Raihan menunduk. Benar, Bu. Saya dan almarhum suami ibu dulu pernah punya usaha properti kecil. Tapi saat masalah besar datang, uang perusahaan tiba-tiba hilang dan semua tuduhan jatuh ke saya. Padahal saya tidak bersalah. Saya kehilangan segalanya. Dipaksa bangkrut. Rumah disita. Istri saya pergi dengan pria lain. Hidup saya hancur. Ia mengangkat tatapannya, kini dipenuhi kepedihan. Ironisnya, setelah suami ibu meninggal, ibu justru jadi CEO besar dari perusahaan yang dulu kami bangun bersama. Wajah Alisa pucat pasi. Ingatannya berputar. Dulu suaminya memang jarang membicarakan bisnis. Ia selalu percaya begitu saja. Tapi sekarang semua terasa seperti teka-teki yang baru terungkap. Jadi kamu mendekatiku buat balas dendam? Tanya Alisa lirih, nyaris menangis. Raihan menatap Alisa dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca. Tidak, Bu. Awalnya saya memang tidak tahu siapa ibu. Tapi setelah menolong ibu, setelah kenal lebih dekat, saya sadar ibu juga korban. Ibu tidak tahu apa-apa tentang semua itu. Suaranya serak, penuh penyesalan. Saya malah jatuh hati, Bu. Air mata Alisa menetes tanpa ia sadari. Semua perasaan bercampur jadi satu. Marah karena pengkhianatan masa lalu, bingung atas kebenaran yang baru terungkap, dan entah mengapa, iba terhadap Raihan yang juga hancur. Raihan menunduk lagi, membiarkan keheningan menyelimuti mereka. Kalau ibu mau saya pergi, saya akan pergi. Tapi saya tidak bisa bohong. Rasa ini sudah terlalu dalam. Keheningan menyelimuti malam itu, hanya suara jangkrik yang menemani dua manusia yang terluka oleh masa lalu yang sama. Alisa menutup mata, menahan degup di dadanya yang terasa begitu sesak. Ia tahu pilihan besar menantinya. Mengusir lelaki yang dulu ia anggap pengemis, yang ternyata adalah kunci rahasia kehancuran mendiang suaminya, atau menerima kenyataan. Mungkin Allah sengaja mempertemukan mereka, bukan sebagai musuh, tapi sebagai dua jiwa yang sama-sama mencari kesempatan untuk sembuh dari luka lama, dan memulai lembaran baru di tengah kompleksitas masa lalu.
Nasib hubungan mereka kini berada di tangan Alisa, yang harus memilih antara rasa sakit dan cinta yang tumbuh tanpa disadari. Alisa membuka matanya, menatap wajah Raihan yang kini tampak begitu rentan dan tulus, jauh berbeda dari citra pengemis yang pertama ia temui. Rasa marah atas kebohongan masa lalu suami dan rasa iba bercampur dengan debaran asing yang Raihan tanamkan. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal, Raihan?" tanya Alisa, suaranya pelan dan bergetar, lebih merupakan kesedihan daripada amarah. "Kenapa kamu biarkan aku, seorang CEO yang perusahaannya dulu adalah usaha suamimu dan kamu, memperlakukanmu seperti pekerja biasa?" Raihan menggeleng pelan. "Awalnya saya takut. Takut ibu akan membenci saya. Saya tahu ibu tidak akan percaya. Dan saat saya mengenal ibu, melihat ibu berjuang sendiri demi anak ibu, saya sadar kita sama-sama korban dari ketidakadilan yang sama. Rahasia itu terasa seperti tembok yang harus saya hancurkan. Tapi saya takut jika saya menghancurkannya, saya akan kehilangan ibu." Air mata Alisa menetes. Ia bukan menangisi pengkhianatan suaminya, melainkan ironi takdir yang begitu kejam dan rumit. Ia telah jatuh cinta pada orang yang seharusnya ia anggap musuh. Orang yang secara tidak langsung terhubung dengan tragedi hidupnya. "Aku tidak bisa mengambil keputusan ini sekarang," bisik Alisa, menyeka air mata. "Aku butuh waktu untuk mencerna semua ini. Untuk memisahkan mana kebenaran, mana fitnah, dan mana perasaanku padamu." Ia berdiri perlahan. Raihan juga bangkit, wajahnya pasrah. "Saya mengerti, Bu. Apapun keputusan ibu, saya akan menerimanya. Saya hanya ingin ibu tahu, saya jujur. Dan rasa yang saya miliki ini, murni tulus. Allah menjadi saksi, saya tidak punya niat buruk sama sekali." Alisa menatapnya untuk terakhir kali malam itu, pandangannya mengandung sejuta pertanyaan, duka, dan harapan yang samar. Ia membalikkan badan dan melangkah masuk, meninggalkan Raihan sendirian di teras. Keheningan yang ada terasa lebih berat daripada segala kegaduhan. Malam itu, Alisa tidak bisa tidur. Ia harus memilih, menjaga benteng harga diri dan perusahaan yang dibangun dari reruntuhan, atau mendengarkan hatinya dan memberi kesempatan pada cinta yang lahir dari kebohongan dan tragedi masa lalu. Beberapa hari berikutnya, suasana di rumah Alisa terasa dingin dan tegang. Alisa menjaga jarak, bersikap formal dan profesional terhadap Raihan, yang kini kembali melakukan pekerjaannya mengurus rumah dan taman dengan sikap yang pasrah namun penuh dedikasi. Putranya, yang tidak menyadari ketegangan itu, masih akrab bermain dengan Raihan, yang semakin menambah dilema di hati Alisa. Alisa tahu, ia tidak bisa membiarkan keraguan ini terus menggantung. Sebagai seorang CEO, ia dilatih untuk mencari fakta. Ia memutuskan untuk membuka kembali kotak Pandora yang ia hindari sejak kematian suaminya. Ia meminta bantuan tim hukumnya dan seorang akuntan forensik independen untuk menggali ulang dokumen-dokumen lama perusahaan properti kecil yang pernah dirintis suaminya bersama Raihan. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya, menelusuri laporan keuangan usang, email lama, dan kontrak-kontrak yang dulu hanya ia anggap sebagai urusan suami. Setiap lembar dokumen yang ia baca, perlahan-lahan menguak lapisan kebenaran yang mengerikan. Laporan akuntan forensik datang seminggu kemudian. Kesimpulan mereka jelas, ada skema penggelapan dana yang sangat rapi. Uang perusahaan tidak benar-benar hilang, melainkan dialihkan secara bertahap ke rekening pihak ketiga melalui serangkaian transaksi bayangan. Yang paling mengejutkan, nama penandatangan utama pada dokumen pengalihan dana itu, meskipun menggunakan inisial Raihan, memiliki ciri tanda tangan yang janggal dan berbeda dari dokumen resmi Raihan lainnya. Semua bukti mulai menunjuk pada satu kesimpulan yang selama ini tidak pernah berani ia pikirkan. Raihan benar. Raihan hanyalah kambing hitam. Suaminya mungkin tidak terlibat langsung, tetapi ada pihak lain yang sangat kuat dan kejam yang menjebak Raihan dan mengambil alih kekayaan yang mereka bangun. Hati Alisa mencelos. Ia bukan hanya jatuh cinta pada orang yang tidak bersalah, tetapi ia juga mempekerjakan, bahkan hampir mengusir, orang yang merupakan korban utama dari kekacauan bisnis yang menjadi fondasi kekayaannya sekarang. Rasa bersalah dan penyesalan membanjiri dirinya. Ia harus melakukan sesuatu untuk menebus keadilan ini. Malam harinya, Alisa memanggil Raihan untuk menemuinya di ruang kerjanya. Raihan datang dengan wajah tegang, mengira ia akan dipecat setelah beberapa hari diwarnai keheningan dingin.
Alisa duduk di balik meja eksekutifnya, dengan tumpukan dokumen forensik di depannya. Ia menatap Raihan, bukan lagi sebagai CEO menatap mantan pengemis, melainkan sebagai seorang wanita yang melihat keadilan di depan mata. "Duduk, Raihan," kata Alisa, suaranya kini tenang dan tegas, tanpa ada jejak emosi dingin. Raihan duduk di kursi seberang, menggenggam tangannya erat. "Apakah ini keputusan ibu?" Alisa mengangguk, lalu mendorong tumpukan laporan akuntan forensik ke hadapan Raihan. "Ini adalah keputusan yang seharusnya diambil 7 tahun lalu. Aku sudah menyelidiki kembali kasus perusahaan lama. Kamu benar. Kamu tidak bersalah. Kamu dijebak, dan tanda tanganmu dipalsukan." Raihan terdiam. Ia menatap laporan itu, lalu mengangkat wajahnya yang kini dibasahi air mata haru. Bertahun-tahun ia hidup membawa stigma pengkhianat dan penipu. Dan kini, kebenaran itu datang dari wanita yang sama sekali tidak ia duga. "Terima kasih, Bu," bisiknya, suaranya tercekat. "Allah Maha Tahu, tapi saya tidak pernah menyangka akan ada manusia yang mau mencari kebenaran ini." "Jangan berterima kasih padaku," potong Alisa cepat. "Aku berterima kasih padamu karena sudah menolongku dan mengajarkanku arti kejujuran. Sekarang, keadilan harus ditegakkan. Tapi itu butuh waktu. Ada hal lain yang lebih mendesak." Raihan menatap bingung. Alisa mengambil napas, lalu mengeluarkan selembar proposal bisnis. "Raihan, aku tidak bisa membayar semua kerugianmu di masa lalu. Tapi aku bisa menawarkan masa depan. Aku butuh orang jujur, cerdas, dan yang tahu bagaimana membangun bisnis dari nol. Aku ingin kamu berhenti menjadi asisten pribadi." "Maksud ibu, saya dipecat?" Alisa tersenyum tipis, senyum yang sudah lama tidak ia tunjukkan. "Tidak. Aku ingin kamu kembali menjadi rekan bisnisku. Aku ingin kamu memegang posisi Chief Operating Officer di Gria Sentosa Group. Aku ingin kamu bantu aku meninjau ulang semua alur dana, memastikan tidak ada lagi pengkhianatan. Aku percaya padamu." Mata Raihan membesar, terkejut. Tawaran ini jauh lebih besar, lebih mulia, daripada sekadar gaji. Ini adalah penebusan dan pengembalian harga dirinya. Raihan menatap proposal di tangannya, kemudian beralih menatap Alisa. Di bawah lampu meja yang temaram, Alisa tampak begitu berbeda. Bukan lagi CEO yang tergesa-gesa, melainkan seorang wanita yang berani menghadapi kenyataan pahit demi kebenaran. "Ibu, saya tidak tahu harus berkata apa," Raihan berucap pelan, air mata kembali membasahi pipinya. "Tawaran ini terlalu besar. Saya hanya mantan pengemis." "Kamu bukan mantan pengemis, Raihan," tegas Alisa, suaranya dipenuhi keyakinan. "Kamu adalah korban, dan kamu adalah pebisnis yang jujur. Aku tidak memilihmu karena kasihan. Aku memilihmu karena integritas dan keahlian yang kamu miliki, yang bahkan tidak dimiliki oleh sebagian besar direksiku. Kita akan membersihkan namamu dan membangun kembali bersama."